Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang terhormat Kepala Madrasah, kami sebut nama beliau Dr. Romi Bau SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing, teman-teman yang berbahagia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jika ingin kemakmuran 1 tahun, tumbuhkanlah benih. Jika ingin kemakmuran 10 tahun, tumbuhkanlah pohon. Jika ingin kemakmuran 100 tahun, tumbuhkanlah didiklah manusia. Kami dari kelas 10C kelompok 2 akan menyampaikan syaril Quran dengan judul Pemuda Al-Kahfi. Hadirin sekalian, surat Al-Kahfi terdiri 110 ayat. Di dalamnya termuat 4 kisah dan 5 pelajaran penting dalam kehidupan remaja. Kelima hal ini adalah syarat bagi siapapun yang mengimpikan menjadi manusia terbaik, pengukir sejarah kebaikan di bumi Allah ini. Kisah pertama adalah kisah Ashabul Kahfi yang berarti para penghuni gua. Inti kisah terdapat di ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim isqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ringkasnya, pelajaran penting dari kisah ini adalah pemuda dan iman. Karena kepemudaan akan menjadi sia-sia, tak berarti tanpa adanya iman yang membingkai dua kekuatan yang ada padanya. Kisah kedua mengenai Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun. Inti sarinya terdapat di ayat ke-35 dan 36. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hazihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la azidanna khairam minha munqalaba. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman. Betapa harta akan menjadi musibah malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan di akhirat, bila iman tidak mewarnai visi dan misi mencari harta. Ketiga adalah Musa alaihissalam yang dimulai dari ayat 60 sampai 82. Inti dari kisah ini bahwa ilmu itu milik Allah. Pelajaran dari rangkaian kisah ini adalah pentingnya ilmu dan iman. Betapa ilmu tanpa iman bagaikan memelekkan mata dalam kegelapan, tanpa sedikit pun cahaya. Bagai pisau yang berada di tangan orang yang tak berakal. Berbahaya dan sangat berbahaya. Rakyat semakin miskin dan menderita. Etika dan moral semakin terkikis. Keamanan semakin menipis.
Bila dirunut, akarnya adalah ulah sebagian manusia yang pintar namun tidak beriman kepada Allah. Terakhir adalah kisah Zulkarnain, yang berarti pemilik dua tanduk. Intisari kisahnya adalah di ayat 86 sampai 88. Hatta iza balagha maghribal syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya Zulkarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattahiza fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu azaban nukra. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'an husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka." Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah." Pelajaran pentingnya adalah kekuasaan dan iman. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. Dari rangkaian kisah di surat Al-Kahfi, minimal 5 kekuatan, antara lain adalah 1. Kekuatan dan kebenaran masa muda. Kekuatan dan keberanian masa muda, yaitu perpaduan antara kekuatan rohani, akal, dan jasmani. Kedua, kekuatan perekonomian. Modal atau harta menjadi sarana terlaksananya aktivitas dakwah dan mudahnya urusan Islam dan kaum muslimin. Ketiga, kekuatan ilmu dan mengenali, meluaskan dan menerapkan kebenaran di setiap lini kehidupan masyarakat. Keempat, kekuatan kekuasaan merupakan penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip Islam dan ketegasan di dalam menindaki setiap oknum yang bersalah tanpa pandang bulu, serta perhatian yang besar dalam mensejahterakan masyarakat baik secara materi maupun non-materi. Yang kelima, kekuatan iman berupa fitrah Islam atau akidah atau tauhid yang menjadi kekuatan mutlak harus ada di setiap lini, sisi, potensi, jiwa, langkah pergerakan, warna pemikiran, tindakan dan ucapan baik yang nampak atau tersembunyi, materi atau non-materi, besar atau kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, jika ingin kemakmuran 100 tahun, tumbuhkanlah didiklah manusia. Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbak ini itu tersebar di sekelilingnya. Semoga Allah menjadikan sisa umur yang membangun lamanya hari kehidupan kita di dunia ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, memberi peluang, kemudahan, dan aplikasi dalam mengukir sejarah peradaban manusia dengan tinta emas kebaikan dan kemuliaan, hingga keberkahan umur kita dirasakan oleh mereka yang terlahir sebagai generasi selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.